Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan membahas bab pertama matematika peminatan di kelas 11, yaitu bab persamaan trigonometri. Untuk si bab yang pertama itu adalah persamaan trigonometri dasar. Sebelum mempelajari persamaan trigonometri dasar, di sini akan diingatkan kembali mengenai materi prasyarat yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada cara atau langkah merubah dari derajat ke radian ataupun dari radian ke derajat. Ini sudah pernah kalian bahas di kelas 10. Jadi untuk A, pi sama dengan A dikali 180 derajat dan pi adalah 180 derajat, begitupun seterusnya. Begitupun untuk pengubahan dari derajat ke radian. Nah, ini ada tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Oke, di sini kita lihat untuk sin 0, nilainya adalah 0. Nah, ada berapa saja yang mempunyai nilai yang sama, jadi nilainya 0. Ternyata ada 0, maaf, ada 180 dan 360. Jadi nilai alfa yang memenuhi adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Selanjutnya di sini cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos berapa lagi yang mempunyai nilai yang sama atau himpunan penyelesaian dari alfa itu sendiri? Ternyata ada 315 derajat ketika kita lihat dari tabel ini ya. Kemudian untuk tangan, nah di sini ada tangan 60 derajat, hasilnya akar 3. Berapakah nilai yang sama? Ternyata ada di 240 derajat. Ini untuk batas 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk sudut istimewa ini dapat dilihat pada tabel. Lalu bagaimana untuk sin contoh 10 derajat? Sin 10 derajat sama dengan berapa? Jadi himpunan penyelesaian dari alfanya berapa gitu. Nah, ternyata di sini kita tidak bisa lihat tabel. Maka dari itu diperlukan beberapa rumus untuk menyelesaikannya. Persamaan trigonometri dasar. Nah, di sini yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian yang kedua, jika cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alfa tambah K dikali 360 derajat. Dan jika tan X sama dengan tan alfa, maka nilai X sama dengan alfa tambah K dikali 180 derajat. Jadi sini untuk X itu rumusnya 360 derajat, dan untuk alfa itu untuk tan alfa itu 180 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Ini untuk bentuk derajat. Nah, di sini untuk bentuk radian, kita tinggal mengubah bentuk derajatnya ke radian. Jadi yang asalnya 360 derajat jadi 2pi, kemudian 180 derajatnya jadi pi. Nah, syaratnya sama sih. Dengan K adalah bilangan bulat. Oke, untuk lebih memahami kita lihat contoh beberapa contoh berikut ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan trigonometri berikut. Nomor 1, sin X sama dengan sin 25 derajat dengan X antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita ingat kembali, ternyata sin X sama dengan sin alfa, nilai X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa tambah K dikali 360 derajat. Oke, penyelesaiannya, sin X sama dengan sin 25 derajat dengan X antara 0 derajat dan 360 derajat. Maka di sini alfanya adalah 25 derajat. Oke, kita cari untuk X yang pertama itu adalah alfa tambah K dikali 360 derajat. Nah, yang warna biru ini jadi kita
cara yang pertama itu alfanya kita substitusikan 25 derajat. Kemudian kita ambil nilai K. K di sini adalah bilangan bulat, jadi kalian bisa ambil mulai dari bilangan negatif maupun mulai dari 0. Tapi di sini kenapa saya ambil dari 0? Karena jika K-nya negatif 1, itu hasilnya pasti negatif juga. Dan di sini X-nya adalah mulai dari 0. Gitu. Nah, kita substitusikan X sama dengan 25 derajat tambah 0 kali 360 derajat, hasilnya 25 derajat. Kemudian kita ambil K sama dengan 1, sama kita substitusikan sehingga menghasilkan 385 derajat. Ternyata yang 385 derajat ini tidak memenuhi. Jadi batasnya antara 0 sampai 360, sedangkan ini adalah 385. Oke, yang kedua, di sini kita lihat yang warna ungu, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa tambah K dikali 360 derajat. Alfanya kita substitusikan lagi 25 derajat, maka diperoleh X sama dengan 155 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita substitusikan lagi nilai K nya sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 155 derajat. Kemudian kita ambil K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 515 derajat. Dan yang ini tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 25 derajat dan 155 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 25 derajat dan 155 derajat. Oke, di sini saya ingatkan kembali ya, untuk batas ini 0 nyampe 360 derajat ini tidak berpengaruh terhadap rumus. Jadi ketika batas dirubah menjadi 0 sampai 270 atau 0 sampai 200, rumus itu tetap 360 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Next, soal nomor 2, cos X sama dengan cos 20 derajat dengan X antara 0 dan 360 derajat. Kita ingat kembali untuk rumusnya, cos X sama dengan cos alfa dengan X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa tambah K dikali 360 derajat. Ini penyelesaiannya sama kayak yang tadi, cuman di sini beda rumus saja. Jadi yang pertama kita ambil X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat. Kita substitusikan, alfanya adalah 20 derajat. Kemudian kita ambil K sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 20 derajat. Kita ambil K sama dengan 1, maka X-nya adalah 380 derajat. Yang ini tidak memenuhi karena lebih dari batas. Batasnya sampai 360 derajat. Oke, kita lihat rumus yang kedua, X sama dengan min alfa tambah K dikali 360 derajat. Kita substitusikan, jadi X sama dengan negatif 20 derajat tambah K dikali 360 derajat. Kita ambil K sama dengan 0, diperoleh X-nya negatif 20 derajat. Kita ambil K sama dengan 1, maka X-nya adalah 340 derajat. Dan kita ambil K sama dengan 2, maka X-nya adalah 680 derajat. Nah, di sini yang minus 20 derajat tidak memenuhi karena batasnya mulai dari 0, ya. Kemudian untuk 680 juga tidak memenuhi karena lebih dari 360. Jadi ingat ya, batasnya di sini 0 derajat sampai 360 derajat. Tapi diingatkan kembali, tidak semua soal mempunyai batas yang sama. Nah, jadi yang memenuhi adalah 20 derajat dan 340 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 340 derajat. Next, soal nomor 3. Kita gunakan rumus tan X sama dengan tan alfa dengan X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Nah, di sini kita substitusikan lagi, alfanya adalah 10 ya. Nah, lihat di sini batasnya 0 sampai 270. Jadi, batasnya berapapun, rumus tidak berubah ya. Oke.
Oke, kita ambil K sama dengan 0, maka X-nya adalah 10 derajat. Kita ambil K sama dengan 1, maka X-nya adalah 190 derajat. Dan ketika K sama dengan 2, X-nya adalah 370 derajat. Yang ini tidak memenuhi. Ya. Nah, ini udah nyampe segini karena nilai X-nya ada 1. Kalau yang tadi sin sama cos itu ada ataunya. Jadi dua-duanya kita cari. Kalau yang ini udah satu aja. Sehingga yang memenuhi adalah 10 dan 190. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 10 derajat dan 190 derajat. Oke, kita lihat contoh untuk yang radian. Nah, nomor 4, sin X sama dengan sin 3/8 π, 0 sampai 2 π. Nah, ini sama sih, kita gunakan rumus, cuman di sini kita gunakan rumus yang radian. Ya. Tetap kita tentukan alfanya 3/8 π, kita substitusikan. Oke, lanjut. Kita ambil K sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan 3/8 π. Kita ambil K sama dengan 1, ternyata di sini 2 3/8 π, tidak memenuhi. Kita cari rumus yang kedua, X sama dengan π dikurangi alfa tambah K dikali 2 π. Kita operasikan dulu yang di dalam kurungnya. Jadi X sama dengan 5/8 π tambah K dikali 2 π. Kita ambil K sama dengan 0, peroleh X-nya 5/8 π. Kita ambil K sama dengan 1, diperoleh X-nya 2 5/8 π. Ini jelas tidak memenuhi karena batasnya sampai 2 π ya. Jadi walaupun lebih sedikit itu tetap tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi adalah 3/8 π dan 5/8 π. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk soal nomor 5 dan nomor 6? Oke, untuk soal nomor 5 dan nomor 6 kita diskusikan melalui forum yang telah disediakan. Jangan lupa untuk menyampaikan pendapat lebih aktif karena ini juga mempengaruhi untuk nilai kalian. Oke, jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang tanyakan, kalian bisa langsung hubungi saya, boleh di WA atau juga ada di Classroom ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.